Bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang akan memberikan persembahan, perpuluhan dan janji iman, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekolah Minggu Online bersama Superbook dapat diakses melalui YouTube channel Superbook Indonesia atau dapat diakses melalui link yang dikirimkan di grup WA Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu Jemaat GPT Kemah Daud yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala dengan tema Tuhan membuat terobosan. Dan biarlah firman ini kita imani dan Tuhan akan membuat terobosan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari sudah kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di hari Sabat-Mu ini Bapak. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, dan kami mau merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami mau merasakan hikmat Tuhan, kami mau merasakan setiap sentuhan Tuhan, kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kami Bapa. Dan hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, sekalipun kami masih ibadah online, tapi kami percaya sentuhan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita mengucap syukur, puji Tuhan kita ada di tempat ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tinggikan, kita agungkan namanya.
dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus, Yesus, amin. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, amin. Bersorak masukkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, oh
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tiba saatnya kita mau menikmati firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kekal yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah mengagungkan Engkau, dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami butuh tuntunan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh nasihat petunjuk-Mu Tuhan. Untuk kami mampu melangkah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Teruskan kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Juga beri kami sidang jemaat Tuhan untuk mampu merekam setiap pesan Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan, kami siap menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di minggu yang kedua bulan Juli Bapak Ibu. Masih dalam proses pergumulan yang begitu berat menyangkut dengan COVID ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, tidak membuat semangat kita pudar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Saya memberi tema Tuhan membuat terobosan. Ya. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada kalimat perintah, tapi juga kalimat berita. Firman Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Tapi dia menyampaikan berita, baik berita kesukaan ataupun berita masalah atau berat Bapak Ibu sekalian. Baik penginjilan ataupun pengajaran tidak pernah memaksa. Itu sebabnya di sini bisa dikatakan kalimat perintah, bisa juga kalimat berita, saudara. Mengapa disuruh menantikan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita lihat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku dan benteng hidupku. Itu terdapat di ayat yang pertama saudara ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ini ayat yang pertama di pasal yang ke-27 ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terangku dan keselamatanku, juga benteng hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud menulis ini punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dia berada di suasana kegelapan. Banyak musuh yang dihadapi. Tapi firman Tuhan seperti di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Di situ dijelaskan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu terang manusia. Kenapa demikian? Dunia ini karena dikuasai oleh kegelapan, saudara. Itu sebabnya butuh firman sebagai terang hidup. Juga dia ungkap di dalam Mazmur 119 dan juga ayat yang ke-110. Di situ juga katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini. Tanpa firman Tuhan yang menuntun Bapak Ibu, dia tidak mungkin mendapat sesuatu yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Raja Salomo dalam Amsal katakan, ada anggapan orang jalannya lurus, ternyata menuju maut. Kenapa? Menuju maut. Kenapa? Karena di dalamnya itu atau di ujungnya itu adalah kematian tanpa ada terang. Itu sebabnya raja ini ngomong,
Firman-Mu itu terang di dalam kehidupanku. Yang berikut di sini katakan Bapak Ibu, keselamatanku dan juga benteng hidupku. Apa alasannya saudara? Kalau kita lihat dalam Mazmur 21, di situ Tuhan ngomong jelas, dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Tapi di sini jelas ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara. Raja Daud saudara, mengklaim ini. Itu sebabnya tadi dinasehati, diinformasikan, diberitakan, juga diperintahkan sekalian. Dikatakan nantikanlah pertolongan Tuhan. Kalau di dalam Yesaya juga Bapak Ibu, Yesaya 41 Bapak Ibu, di situ lebih jelas lagi. Meneguhkan ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jangan takut dan jangan bimbang, akulah Allahmu yang menyertai engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan, yang memberi pertolongan indah pada waktunya. Jadi ini adalah ayat-ayat referensi, pendukung supaya kita lebih kokoh dan kuat teguh lagi iman kepada firman. Sebab setiap firman itu tidak mungkin berdusta. Apa yang difirmankan ia pasti mampu menggenapi indah pada waktunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, apa alasannya raja ini menulis? Dikatakan hendaklah engkau menantikan pertolongan Tuhan. Apa alasannya? Yang kedua, sebab apa saudara? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini di dalam Yesaya 43, Bapak Ibu, ini luar biasa. Di situ dikatakan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini luar biasa. Jadi poin yang kedua ini, aku hendak membuat sesuatu yang baru anak-anakku. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, gerak langkah saya dan saudara sangat amat terbatas. Masalah secara global yang begitu menghantui dunia. Indonesia lebih khusus lagi Pulau Bali. Saat seperti ini masalah global yang kita hadapi, Tuhan membuat terobosan saudara ini. Saya yakin dan percaya pada saat pandemi seperti ini COVID-19, banyak inspirasi, banyak inisiatif, banyak kreativitas yang Tuhan curah atas saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Selain daripada saat ini, di sini firman Tuhan katakan dia membuat terobosan yang baru, membuat jalan di padang gurun dan juga sungai-sungai mengalir di padang belantara. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ini ada 4 hal saudara. Apa aja terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kondisi seperti ini saudara? Apa kaitannya dengan Raja Daud tadi bilang nantikan pertolongan Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang memproses gerejanya untuk menikmati terobosan yang Tuhan kerjakan. Salah satunya adalah kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-2 Bapak Ibu ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini Bapak Ibu. Mengasihi Dia itu artinya apa, saudara? Orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan, saudara. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ini namanya terobosan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dikatakan di sini adalah orang-orang yang Tuhan kerjakan perkara yang istimewa, yang tidak pernah ditimbul di dalam hatinya, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Koreksi kasih sayang saudara kepada Tuhan. Mau menikmati sesuatu seperti Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus ini, koreksi iman saya dan saudara, pengharapan saya dan saudara kepada Tuhan. Sudahkah kita seperti Maria memilih yang terbaik dan menanti pertolongan Tuhan? Ini terobosan yang pertama. Terobosan yang kedua yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu, Dia ingin membuat perbedaan dan kita menikmati perbedaan. Ini. Dia ingin membuat, Tuhan ingin buat perbedaan dan kita akan menikmati perbedaan itu. Maleakhi 3 ayat 18. Sudah, di situ dikatakan firman begitu jelas. Ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang dikatakan orang fasik dan orang yang orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan kepada orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan poin yang kedua, dibuatnya perbedaan dan kita yang percaya kepada Tuhan menikmati perbedaan itu. Nih. Kenapa diberi perbedaan Bapak Ibu? Kenapa kita bisa menikmati perbedaan ini? Karena kita memahami, mengerti. Apa yang dimengerti? Tahu hak kita, tahu kewajiban saya dan saudara. Saya dan saudara dituntut untuk memahami ini. Mari pagi hari ini Tuhan beri perbedaan Bapak Ibu. Kondisi seperti ini, kalau kita tahu hak kita, tahu kewajiban kita, Tuhan membuat terobosan-terobosan yang istimewa. Kami hamba-hamba Tuhan sering mendengar bagaimana kesaksian daripada sidang jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Dunia tidak tahu alamat yang jelas untuk menaikkan doa mereka, tapi saya dan saudara tahu. Itu sebabnya menikmati, di sini kata menikmati perbedaan, saudara. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini Bapak Ibu dikatakan, Raja Daud tadi katakan menantikan pertolongan Tuhan, saudara. Poin yang ketiga ini apa, saudara? Dikatakan Tuhan ingin melihat komunitas persekutuan ilahi, komunitas ilahi, saudara. Yang dimulai dari mana Bapak? Dari komunitas kecil, rumah tangga, saudara. Bukankah sudah berapa bulan kita sudah berada, saudara, di dalam suasana seperti ini? Tapi kita melihat jangan kecil hati juga. Di sini juga bisa untuk membuktikan bahwa bagaimana sih perkembangan pertumbuhan kita selama ini mengikuti Tuhan. Apa hanya ikut-ikutan atau memang kita tampil sebagai ayah yang betul-betul gembala dalam rumah tangga? Di sini firman Tuhan, Tuhan bawa saya dan saudara seperti pola gereja mula-mula
Dimulai dari rumah tangga, dari rumah ke rumah. Ini terjadi sekarang juga. Kenapa demikian? Supaya membuktikan ada komunitas ilahi yang betul-betul dari dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa demikian? Jangan sampai kita hanya beriman kepada gereja, tapi betul-betul bukti bahwa selama ini kita beriman kepada Tuhan lewat komunitas di gereja. Tapi begitu kondisi seperti ini selama 4 bulan, Tuhan izinkan, buktikan sekarang ini apa yang terjadi dengan komunitas ilahi. Ya, ini menguji ternyata Bapak Ibu, pandemi selama 4 bulan ini menuntun saya dan saudara supaya kita menjadi komunitas ilahi yang di dalamnya kita harus tahu jabatan kita masing-masing. Ayah itu sebagai gembala atau kepala, istri dan anak-anak itu adalah anggota jemaatnya. Ada satu komunitas dari hal yang kecil Bapak, Ibu saudara sekalian, sehingga terjadi perkara yang spektakuler saudara ini. Seperti pola gereja-gereja mengasihi Tuhan dimulai dari rumah tangga dan juga dikasihi oleh Tuhan saudara ini. Poin yang ketiga ini menarik, menguji kualitas ibadah kita selama ini. Ketika tidak diizinkan di gereja yang selalu dipimpin oleh gembala sidang, sekarang ini saudara, muncul saudara, izinkan ada komunitas ilahi yang dimulai dari rumah tangga. Seperti pola gereja mula-mula, mengasihi Tuhan dimulai dari ayah, bunda dan juga anak-anak, sehingga Tuhan juga sangat mengasihi saya dan saudara. Ini yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan ingin melihat pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman yang sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ya. Ini penting. Jangan sampai pertumbuhan iman kita itu kepada arah-arah yang lain. Seperti Yudas Iskariot, imannya bukan kepada guru, maha guru, atau Yesus sebagai kepala gereja, tapi kepada harta. Begitu dia tidak mendapatnya, menyesal lalu gantung diri. Tidak, saudara. Bukan seperti Ananias Safira, imannya salah. Itulah sebabnya dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan iman yang betul-betul datangnya dari firman Kristus. Ini. Jadi poin yang keempat ini, Tuhan ingin melihat pertumbuhan iman kita sesuai dengan pola firman Tuhan, bukan seperti polanya kita atau polanya dunia ini. Ini penting. Jadi di Efesus pasal yang ke-4, coba kita lihat. Efesus pasal 4, saudara, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, saudara. Efesus pasal 4, saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini iman yang sumber dari firman Kristus. Jangan sampai ada firman yang lain. Kalau kita pada salah tujuan atau imannya salah, sangat berbahaya, saudara. Terlalu banyak orang gagal, saudara, kalau imannya salah. Kalau iman kepada harta yang sementara ini, Bapak Ibu, di dalam dunia ini, firman Tuhan katakan tidak akan puas dengan harta dan juga kedudukan dan apapun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada puasnya, tapi Tuhan ingin supaya betul-betul berpola pada iman yang sumbernya dari firman Kristus. Kesatuan iman. Ini ayah juga imannya dari apa? Dari firman Kristus. Bunda juga demikian, anak-anak juga, imam-imam, pelayan-pelayan juga betul-betul kesatuan iman yang sumber dari firman Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Yang kedua, di situ dikatakan mengenal Tuhan itu dengan benar. Persis seperti doanya Rasul Paulus kepada
Orang Efesus pasal yang pertama, ini pasal 4. Doaku tidak jemu-jemu supaya memberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Itu sebabnya di sini dikatakan, doa saya juga dikatakan supaya tidak hanya kesatuan iman yang sumber dari firman yang hidup, tapi juga mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ini penting. Dan yang terakhir di bawahnya dikatakan apa? Dewasa penuh, makin lama makin seperti Kristus. Dewasa penuh. Karena tujuannya kepada mempelai. Mempelai itu tidak ada yang kanak-kanak. Mempelai itu pasti dewasa. Dikatakan seperti tujuannya. Dalam terjemah lain dikatakan makin lama makin seperti Kristus. Artinya sepadan dengan Kristus. Mempelai yang sepadan. Mempelai laki-laki sepadan dengan mempelai wanita. Ini. Jadi yang pertama dikatakan kesatuan iman yang berpola pada firman Tuhan. Yang kedua dikatakan mengenali Yesus itu anak Allah dengan benar-benar. Yang ketiga dikatakan dewasa penuh dikatakan. Makin lama makin seperti Kristus, sepadan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki surga. Ini penting. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, saya dan saudara juga berada. Sehingga ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini, ingat satu hal, tujuan kita tidak mungkin salah. Tidak mungkin kecewa dan putus asa. Kenapa demikian? Karena seperti pribadi Kristus, mati, bangkit, dipermuliakan. Ya. Mungkin 4 bulan ini kita dalam kondisi mati, Tuhan izinkan. Tapi ingat satu hal, beberapa saat lagi kita akan bangkit dan dipermuliakan. Ini seperti Kristus. Mari kita baca ayat yang terakhir. Roma pasal yang ke-8. Ya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-29, 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini saudara, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya itu dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dipermuliakannya. Ini. Jadi artinya apa? Di sini tujuannya jelas, saudara. Serupa dengan Kristus. Orang yang dipanggilnya, sudah dipanggil dibenarkannya. Sebetulnya bukan orang benar, tapi dibenarkannya. Setelah itu dipermuliakannya seperti Kristus. Jadi saya dan saudara ada dalam panggilan menjadi miliknya Kristus. Tidak mungkin sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menerobos kemustahilan. Saya dan saudara yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak, tapi disinilah kita melihat terobosan kudus dari Tuhan. Apa yang tidak kita bayangkan, Tuhan mengerjakan perkara yang istimewa buat saya dan saudara. Dikatakan mereka yang dipanggil dari semula, ditentukan dari semula, dikatakan dibawa supaya serupa dengan yang sulung, Yesus Kristus. Sehingga yang dipanggilnya itu dibenarkannya dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau saat ini kita sedang dalam proses yang Tuhan izinkan, ingat, mata Tuhan tidak terlelap. Dia benteng keselamatan kita, kota benteng kita, gunung batu kita. Itulah sebabnya Raja Daud tadi katakan, nantikan pertolongan Tuhan. Dia adalah kota benteng. Ini gunung batu yang teguh. Dia yang manggil saya dan saudara. Dia yang memilih saya dan saudara. Dia yang membenarkan saudara-saudara. Dia juga yang mempermuliakan saya dan saudara.
Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat satu pujian Liku Piku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu lingkupiku, dengan sayapmu, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku kuat Tuhan, ku kuat sebab kau Allah. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau Allah yang ajaib, seperti pujian ini katakan Tuhan. Mungkin kami sedang diizinkan untuk ada dalam suasana kematian dalam beberapa bulan ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini. Raja Daud katakan, nantikan pertolongan Tuhan. Dia benteng keselamatan. Dia kota yang kudus, gunung batu yang kokoh. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab dia yang memanggil, dia yang membenarkan saya dan saudara. Dia juga yang mempermuliakan saya dan saudara. Kalau Tuhan izinkan kematian beberapa bulan ini, kami akan percaya ini saatnya Tuhan akan bangkitkan saya dan saudara. Dan dibawa kepada pemulihan. Itu sebabnya mari nantikan Tuhan. Firman Tuhan juga jelas mengingatkan kita pagi hari ini. Mari kita seperti Maria. Mari kita menikmati perbedaan. Mari kita memandang kepada iman yang bukan iman yang dari dunia ini, tapi iman yang sumbernya dari firman yang hidup. Dan juga dituntut untuk saya dan saudara dewasa penuh. Kesatuan iman dan mengenali Yesus dengan benar. Dan kita akan melalui dan proses itu Bapak Ibu. Ada mati, bangkit, dipermuliakan. Tuhan terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman di hati kami masing-masing. Beri kami roh untuk selalu menantikan Tuhan. Beri kami roh untuk selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengerjakan yang terbaik, indah pada waktunya. Nabi Yesaya katakan jangan takut, jangan bimbang. Aku yang memegang tangan. Dengan tangan kasih-Ku, dengan tangan kanan-Ku. Aku memberikan perlindungan dan pertolongan indah pada waktunya. Tuhan terima kasih berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini.
Dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, dari yang kecil sampai yang Tuhan Yesus yang baik kelas besar. Remaja pemuda Engkau berkati persiapan mereka masuk sekolah mungkin online atau offline. Juga yang kuliah Tuhan Yesus yang baik. Ada salah satu anak-anak yang butuh pergumulan, yang masuk SD, SMP, SMA, biaya mereka juga Engkau berkati. Ada juga yang masuk perguruan tinggi Bapak. Ada juga menghadapi ujian Bapak dalam surga. Ada tes-tes masuk di perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi, fakultas-fakultas kedokteran, fakultas hukum mungkin, komputer, kami dalam tangan Tuhan. Bermacam-macam jurusan yang mereka pilih Bapak. Tuhan dengan iman kami katakan Tuhan yang buat mereka berhasil. Pakai mereka menjadi generasi-generasi ilahi Bapak. Pakai mereka biar mereka seperti anak panah di tangan pahlawan Bapak. Di atas semuanya itu roh takut kepada Tuhan melingkupi anak-anak kami ini Bapak. Sekolah minggu, remaja, pemuda. Juga kaum Bapak Ibu berkati nikah rumah tangga mereka. Berkati usaha pekerjaan, nikah rumah tangga, kesehatan, keuangan, kebutuhan mereka Engkau berkati. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Tuhan Allah yang hidup, yang menerobos segala kemustahilan. Ini saatnya Tuhan menggenapi janji-Mu. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan mengasihi kami. Tuhan yang baik mencintai kami dan membuat perkara yang spektakuler buat kami. Berkati kami semua, segala persembahan sidang jemaat Tuhan, tubuh mereka, jiwa dan roh mereka Engkau berkati. Bahkan finansial mereka juga persembahan kolektor, janji iman perpuluhan Engkau balas berlipat kali ganda. Pembangunan, diakonia, semua ucapan syukur balas berlipat kali ganda. Engkau Allah yang begitu mengasihi. Singkirkan dalam pelahap pundi yang berlopang, dalam perlompat, bangkrut, sial. Engkau singkirkan jauh-jauh dalam nama Yesus. Sebaliknya buka tingkap-tingkap langit, dicurah berkat buat keluarga besar kami Bapak di Kemah Daud ini. Juga di gereja-gereja lain yang Kau berkati Bapak. Ada sidang jemaat di sana yang sedang bergumul, kadang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, bimbang beri pengharapan yang baru. Berkat juga anak-anak kami yang luar pulau Bapak, luar negeri sekalipun. Ada yang di Italia, ada yang Amerika Bapak dalam surga. Juga yang di Jakarta Tuhan Engkau berkati di sana seperti janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Berkati Indonesia yang kami cintai. Berkati juga Pulau Bali Bapak. Tanggal 9 Bapak dalam surga mulai new normal yang sudah dilegalkan oleh gubernur. Kami dalam tangan Tuhan, tolong biar ini merupakan iman Tuhan jadi seperti perkataan daripada gubernur ini Bapak dalam surga. Bahwa ini new normal Juli, Agustus dan juga September kalau Tuhan izinkan mancanegara akan dibukakan untuk masuk di Pulau Bali. Tuhan berkat kami sedang bergumul Tuhan buat virus corona yang sedang mengganggu tatanan hidup kami. Baik di Indonesia, lebih khusus di Pulau Bali, bahkan di dunia Tuhan. Tuhan lindungi kami orang-orang percaya. Kemanapun kami pergi Tuhan. Tuhan kami tahu, kami klaim firman-Mu di bandara tanda darah Kristus. Di situ ada perlindungan Tuhan. Tuhan jaga kami saat keluar masuk rumah, saat kami istirahat Bapak, jalan kaki menumpang sepeda motor mobil, perlindungan Tuhan di kampus, di sekolah, di kantor, di mana, di pasar, dimanapun Tuhan. Perlindungan yang sempurna, benteng keselamatan kami, melengkapi kehidupan kami kemanapun kami pergi. Engkau Allah yang begitu mengasihi, mencintai. Sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini, berkati Indonesia yang kami cintai, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Kabinet Bapak dalam surga, tim kesehatan, Tuhan kami dalam tangan Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan berkati, berkat pertolongan Tuhan melengkapi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat tangan, terima berkat. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang akan memberikan persembahan, perpuluhan dan janji iman, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekolah Minggu Online bersama Superbook dapat diakses melalui YouTube channel Superbook Indonesia atau dapat diakses melalui link yang dikirimkan di grup WA Sekolah Minggu. Demikianlah online service kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel GPT Kemah Daud. Selamat menikmati curahan berkat Tuhan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.